Hai Sobat Media Indonesia. Aku Nanti Kirana. Saya Titi Kamal. Kita berdua cast dari film Perumahan Ladalen. Yeay. Sekarang kita lagi pengen main game nih untuk nunggu sunset. Rules-nya untuk main game ini sesuai namanya, kalian harus tag baloknya dan juga harus spill ceritanya. Oke. Rumusnya gampang, di depan kalian nggak ada uno sako. Kalian akan bermain secara bergantian mengambil satu blok dari menara ini. Bebas pilih balok mana aja, warnanya bebas. Dan setelah berhasil ngambil, masing-masing balok itu punya pertanyaan sesuai dengan warnanya. Oke. Jadi Siap. sebelum mulai, boleh sweet dulu. Oke. Wah, langsung menang. Oke, ready ya? Oke, ini bebas kan warnanya? Boleh. Bebas. Woi, paling bawah susah banget. Ups. Oke. Kalau misalnya ini J jatuh di tengah-tengah gimana Kak? Kalau jatuh di tengah-tengah, berarti nanti ada pertanyaan yang harus dijawab dan mungkin pertanyaannya agak ke-spill yang Oke. Bagaimana proses membangun chemistry sebagai ibu dan anak di film ini? Hari pertama ketemu itu waktu pas reading day 1. Itu pertama kali juga aku ketemu sama cast-cast lainnya. Terus mungkin awalnya karena baru perkenalan kayak masih agak awkward apa segala macam. Tapi karena kita juga proses readingnya lumayan panjang, dari situ sampai akhirnya last day syuting kita seru banget sih. Kita lumayan build chemistry yang menyenangkan sekali karena banyak juga momen-momen yang seru kayak kita main ke rumah hantu bareng segala macem. Pokoknya dari situ kita mulai punya chemistry sih ya. Iya. Takutnya hari pertama langsung jatuh. Oke, warna. Boleh dua tangan nggak boleh? Nggak boleh, Maksudnya satu. satu doang ngambilnya. Iya. Boleh. Oh, I see. Gitu. Oke. Ups. Aduh serem ya. Gimana nih? Nah, film Perumahan Ladalen ini bercerita tentang apa sih, Kak? Oke, tunggu. Takut banget. Benar. Serem ya. Oke, film Perumahan Ladalen ini bercerita tentang keluarga Tommy. Ada Tommy, Tania, anak-anaknya Tania dan Elvin, istrinya Melissa. Tommy ini ingin mengajak keluarganya pindah ke rumah impiannya bagi dia, karena memang menurut dia sebagai kepala rumah tangga harus bisa berdaya, karena tadinya dia ngerasa dia ngerasa seperti kurang dihargai di tempat mertuanya gitu. Jadi dia pengen coba untuk survive sendiri. Dia ngajak keluarganya pindah ke Perumahan Ladalen, yang mana sebenarnya anaknya tidak setuju. Tania yang sudah nyaman dengan rumah neneknya, dan kalau istrinya Melissa nerima aja. Tapi di situ ternyata perumahannya berhantu. Kayak gitu. Banyak hantu-hantunya. Banyak hantu-hantu, ada KDRT juga, ada tetangga-tetangga yang aneh gitu dengan segala macam problematikanya gitu. Kayak gitu. Oke. Damn. Wow, susah banget ngambilnya, tinggal yang Gimana? kecil. Jagungnya serem banget. Wow. Gimana cara masuk ke emosi karakter nih sebelum melakukan adegan yang berat? Sebelumnya kan kita itu pas proses reading juga sering banget tes adegan per adegan gitu kan, buat dikirim ke Maui dan di preview. Jadi emang waktu pas di set, pas syuting kita tuh udah tahu emosinya seintens apa dan seberat apa. Jadi emang di lokasi tuh tinggal nginget-nginget pas kita reading aja, nge-recallnya palingan kayak sebelum take ya baca-baca dulu sama latihan sama lawan mainnya. Terus ya dari situ sih jadi lebih gampang ya untuk masuk ke scene-scene berat yang emosinya lumayan. Scene paling berat apa? Kalau buat aku banyak banget ya, karena Tania ini kan lumayan pemberontak ya di sini. Dia nggak nyaman, dia nggak mau tinggal di situ. Jadi banyak banget scene aku lari, kabur, apa segala macem, ditarik-tarik gitu-gitu. Dan semua itu jadi memorable sih buat aku, karena sempat ada tangan aku keplitak, memar-memar semuanya, suaranya abis, aku sempat ngedrop. Jadi scene berat itu jadi salah satu core memory aku sih buat syuting Ladalen ini. Oke, core memory ya. Iya. Berarti.
Oke Kak Titi, boleh? Oke, ini gimana nih? Takut deh. Ngeri, aku juga ngeliatnya ngeri. Iya ya, ini aja deh. Ini nih serem tapi paling bawah. Iya lagi. Aduh, duh. Aduh, no. Aduh. Sakit perut. Jujur Deh, ya ampun. Jujur Li. Dan sisa Oke. 1 di bawah. Bagian mana dari cerita di Perumahan Ladalen yang paling membuat Kak Titi nih ngerasa tertarik untuk bergabung pada saat awal? Bagian apa ya yang paling semuanya sih, karena aku nonton, aku pecinta film horor dari mulai horor Thailand, semuanya deh, horor Jepang semuanya, dan salah satunya film Ladalen ini aku suka banget, dan begitu ditawarin aku langsung oke, apalagi aku dengar sutradaranya Mas Awi Suryadi, terus aku bisa ikutan lagi sama MD Pictures, bisa reunian lagi sama Pak Manoj Punjabi, rasanya bangga banget bisa ikutan di project ini. Dan pemain-pemainnya juga luar biasa loh, ada Anan, ada Andri, Mas Syadi, ada Syakil, Aufa gitu. Jadi aku excited banget sama project ini. Oh my god. Jago tapi kamu. Iya jujur. Wow. Serem banget. Aku tahan nafas jujur. Oke. Hampir. Nice. Ada nggak kejadian serem atau kejadian yang penonton tuh nggak tahu di balik proses syuting film Perumahan Ladalen ini? Kalau kejadian horor sih nggak ada ya, karena kita memang bawa dari awal reading, karena kita ngerasa ceritanya itu kan udah berat ya, karena ini kan psychological horror. Jadi ya di tempat syutingnya pas break gitu kita bikin semuanya jadi menyenangkan, jadi seru aja. Jadi nggak ada sih ya kalau kejadian-kejadian horor gitu buat aku. Kalau dari Kak Titi sendiri? Lancar sih alhamdulillah, dan kita kerjaannya yaitu tadi karena adegannya udah berat-berat, pada saat break kita tuh bercanda-bercanda, jadi bikin suasana happy lagi gitu. Oke, coba yang ini aku ketok-ketok pelan-pelan. Oh, bisa deh. Damn, oh my Tapi god. goyang-goyang. Keren banget. Oh, nice. Ada nggak momen lucu yang justru terjadi di tengah suasana syuting yang lagi tegang-tegangnya atau lagi adegan serem gitu, tiba-tiba ada momen lucu? Momen lucu apa ya deh ya? Ya tapi semuanya ketawa-ketawa, semua bercanda-bercanda sih gitu. Oh, yang bikin seneng itu kita rame-rame waktu itu sama Pak Ajis Doa Ibu, Pak Arif Didu, semuanya kita rame-rame sekeluarga kita tuh paling seneng di tempat ruang kostum sama wardrobe semua. Kita main liwetan, jadi kita makan yang enak-enak, seneng-seneng. Terus dia kocak, dia tuh bercanda-bercanda mulu deh pokoknya. Celutukan-celutukannya selalu lucu, Mas Arif sama Mas Ajis. Oh, jadi momen lewatan itu yang justru Iya, itu kayak kebersamaannya. seru, iya. Jalan. Wow. Oh, jago. Kayaknya aku jatohin nih kayaknya. Aku yang deg-degan ngeliatnya. Oke, ada benda atau properti atau set di lokasi syuting nggak yang paling berkesan buat kamu? Ada ini sih kayak itu bisa dibilang kayak bling, tapi bukan bling ya, tapi itu kayak dummy gitu. Terus emang ada scene ceritanya, nanti tonton aja. Ada scene tangan aku kena itu. Terus kita tuh take-nya lumayan berkali-kali karena kayak nggak dapet angle yang pas gitu. Jadi si prop itu akhirnya diulang lagi. Terus ya udah deh, itu jadi memorable aja sih buat aku karena kayak seru, kayak rasanya kayak Pegangan kelihatan kayak apa ya, ketusuk tapi kayak ternyata nggak sakit. Oke. Goyang-goyang lagi. Oh my god. Kayaknya aku jatohin sih. Udah pesimis gitu ya. Bisa. Tapi kayak goyang-goyang gitu. Kayak gitu. Unstable. Keren ibu. Yang pertama saat tahun jadi ibu nih di film Ladalen ini apa Kak? Seneng, seru, excited karena ini ibunya yang versi berbeda lagi dari yang film-film sebelumnya, dan ini keluarganya juga, kisahnya juga beda lagi. Jadi aku excited banget sama film Perumahan Ladalen ini karena emang dramanya beda, karena dia dramanya kuat. Selain itu juga itu tadi ada psychological thrillernya. Jadi sebagai Melisa yang sebenarnya dia tadinya karirnya
udah tinggi tapi dia rela meninggalkan karirnya demi menjadi full time mom, itu kan ada pergolakan batinnya sendiri ya. Jadi sesuatu yang beda lagi. Konfliknya beda lagi. Gimana dia sama suaminya, terus suaminya juga ngerasa mungkin agak sedikit minder sama Melissa kayak gitu. Kalau penasaran nonton tanggal 13 Agustus 2026 di bioskop. Oh, harus sampai jatuh nih. Wow, keren. Cepet Kayaknya lagi. merinding banget ngeliatnya. Jago. Ada pesan atau isu yang ingin disampaikan nggak sih dari cerita di Perumahan Ladalen ini? Ya pasti banyak ya. Kalau dari aku sendiri, mungkin aku ini nyampein buat teman-teman yang seumuran karakter aku kali ya, yang masih remaja, yang mungkin seringkali nggak setuju dengan apa yang udah ditentuin sama orang tuanya gitu-gitu. Mungkin kayak belajar lebih, kalau semoga dari nonton film ini jadi belajar buat lebih ngertiin anggota keluarga kalian, nggak selalu mikirin diri kalian terus, dan komunikasiin apapun ke keluarga, karena gimana pun ya keluarga tuh yang paling penting sih di hidup kita. Ya apapun itu, sebesar apapun masalahnya, semuanya bisa diselesaikan dengan komunikasi, jangan sampai ada kesalahpahaman. Terus udah gitu, apapun yang terjadi, keluarga adalah tempat kita mencurahkan segala sesuatu. Jadi keluarga itu memang harus solid dan harus saling sayang pasti. Iya sih. Hah? Ini jatuh dong, Dek. Enggak ya? Aku bingung ini jadi. Tapi ini Karena sebenarnya kayaknya mendingan yang di pinggir, kalau yang di tengah. Coba. Bisa. Oh my god. Lucet. Keren banget sih chemistry ibu dan anak ini. Boleh dong tepuk tangan teman-teman. Aku deg-degan sebenarnya. Nah, menurut Kak Titi apa yang membedakan Perumahan Ladalen ini dengan film horor lainnya? Karena kan banyak di Indonesia film horor kan. Iya, yang pasti ini ya selain pasti jump scare pasti ada, tapi ini tuh lebih ke psychological thriller and psychological horror juga. Terus banyak banget kisah penanaman tentang hubungan keluarga di sini, dramanya kuat banget. Terus konfliknya juga kuat banget. Dan hikmah yang didapat akan bagus sekali untuk kalian. Itu kalian tonton ya. Yang pastinya sepanjang film akan mencekam dan menegangkan. Wow, jagoan, mantap. Paling di pinggir-pinggir, kalau di pinggir-pinggir Kamu di itu aman. pinggir jago ya, Dek. Kalau di pinggir-pinggir. Aku selalu yang Oke. cerita. Apa sudah habis pertanyaannya? Masih ada dong. Oke. Deskripsikan karakter kalian dalam 3 kata. Apa ya? Aku bingung lagi. TikTok, tik. Remaja, teriak, nggak nurut. Oke. Aku sabar, keibuan, nurut. Beda jauh banget. Yang mana ya? Aku bingung jadi. Kayak paling aman tuh yang di pinggir. Iya ya. Keren banget, belum ada yang jatuh sama sekali. Tapi ini kayaknya nih serem nih. Kayaknya. Boleh nggak sih balik lagi? Gak boleh. Tap. Oh. Boleh nggak sih di atas ini? Nggak boleh. Gak boleh, Nggak harus boleh. disusun Soalnya ini kayak sesuai. unstable banget. Tantangan terbesar nih dari memerankan karakter ibu di film ini. Tantangannya Sebenarnya bukan memerankan karakter ibu di sini sih, tantangannya tuh kita tuh grafiknya harus jelas nih dari scene awal sampai scene akhir tuh nggak boleh ada emosi yang jomplang. Jadi emang eskalasinya harus bener, harus tepat. Terus udah gitu juga kalau misalnya di scene-scene yang emosional itu untuk beberapa kali take gimana biar tetap stabil, bisa tetap kasih selalu energi 100% walaupun diulang berkali-kali. Itu tantangan beratnya. Karena kan butuh suara yang kenceng pas lagi emosional tuh, harus yang emosi nangisnya juga harus dapet.
Terus kita bekerja sama dengan semua departemen dari sound, art, semuanya ya. Jadi kita harus berkolaborasi membuat sebuah scene yang emang yang pas diinginkan sutradara. Itu yang berat sih menurut aku. Karena di beberapa scene-scene yang emosional kita harus ekstra kasih tenaga gitu. Apalagi itu tantangannya dingin, basah juga karena habis adegan hujan. Itu sih yang berat. Oh, berarti sangat-sangat ini yang menjaga konsistensi emosi itu sendiri. Iya benar. Tantangannya ya. Kalau Adik, Kalau aku sih, karena itu tadi yang aku bilang, sangat banyak banget scene aku yang butuh tenaga yang lebih secara fisik dan emosional dan mental maksudnya. Jadi emang persiapan mental dari awal sebenarnya. Terus juga ditambah pas di lapangan ternyata kayak Tante Titi bilang tadi, dingin karena scene kita di luar, hujan-hujanan, lari-larian. Itu sih yang jadi tantangan Ngantuk ya terbesar pagi. buat aku. Iya, buat tetap tenaganya biar nggak habis gitu. Biar fit terus. Biar tetap fit. ada tips nggak yang mau disampaikan gitu? Gimana cara untuk tetap menjaga kondisi biar fit gitu kan? Kita ciptakan suasana happy bareng-bareng supaya Itu nggak bakal ngaruh banget. ngantuk, supaya moodnya tetap bagus. Terus kita memperhangat diri kita sendiri sih. Kita jadi pegang kayak botol gitu diisi air panas, kita pegang-pegang. Terus kita pakai kayak luaran gitu. Pokoknya bikin Nyaman mungkin. senyaman mungkin. Teamworks gitu. Enggak sih, Wow. ini gagal. Udah gagal aja ya. Nggak boleh pakai 2 tangan ya? Gak boleh. 1 tangan. Wow, sungguh bagus ya. Keren. Pil satu cerita di balik layar yang belum pernah diceritakan sebelumnya selama promosi mungkin. Apa tuh? Ada nggak? Oh, iya, di momen itu kita sama-sama lagi ulang tahun. Oh iya, pas adik kita lagi ulang tahun barengan. Kan kita sama-sama Desember ya? Iya, aku Desember, dia Desember. Jadi nggak Kayak- lama abis aku, terus habis itu adek. Jadi Kita, lucu. Iya, kita kayak di surprise-surprisein gitu. Iya, lucu disurprisein banget. sama teman-teman di lokasi. Jadi kayak so sweet. Sama waktu itu sih kalau aku, tangan aku tuh kepelitek yang kayak kepelitek gitu. Terus diurut gitu dan itu wow ya ternyata. Aku baru pertama kali diurut gitu. Tapi ya jadi pengalaman buat aku. Tadi kan banyak ngomongin ngambil tag berkali-kali segala macam. Itu yang paling susah untuk di tag scene apa sih dari film Ladang? Scene berantem dan nangis buat aku. Karena kalau kayak ada kreditnya gitu, kalau kayak lebih dari 10 take nih air matanya harus disetel. Enggak, kadang gitu. Tapi kalau dalam keadaan kayak udah pagi gitu sih, itu yang paling menantang. Sama sih, karena kita kan lumayan beberapa kali ya take-nya, nggak cuma 5 kali, bisa lebih gitu. Iya. Bahkan kalaupun itu scene berat. Dan gimana caranya biar tetap Kasih energi. energinya semuanya gitu. Total. Karena pas itu kadang-kadang tanpa kita sadarin dari take pertama yang kayak oke, keluar semua energinya, makin lama tuh makin turun dan itu kan susah ya buat kita tetap stabil. Tapi karena cast, crew, and semuanya tuh bener-bener membantu banget, itu sih mempermudah aku banget buat iya, tetap bener. di 100% itu tadi sih. Iya, kita tuh jadi kayak mikir emang kalau syuting tuh harus banget suasananya happy dan positif. Jadi secapek apapun kita jalaninnya happy-happy aja. Pengen kita sampai jatuh kayaknya. Iya memang. Itu tujuannya. Nah ini jatuh sih kayaknya. Aku salah ambil sih. Pas banget lagi. Dijatuhkan saja ya. Oke, jatuhkan saja. Berarti terakhir Kalau pinggir aku emang paling nggak berani. Buat kalian semua jangan lupa nonton film Perumahan Ladalen tanggal 13 Agustus 2026 karena ini bukan cuma horor aja, ini psychological thriller horor. Drama keluarganya kental banget, horornya juga serem, dan apalagi buat kalian semua yang udah nonton film Ladalen versi Thailandnya, di sini kalian bisa ngelihat
film La La Land tapi yang bisa lebih dekat sama kehidupan orang-orang di Indonesia. Melokal gitu ya. Melokal ya. Betul banget, untuk Sobat Media Indonesia rame-rame teriak bareng nonton film Perumahan La La Land mulai 13 Agustus 2026 ya. Yang pasti ini bakal paket komplit, drama keluarganya kental banget, horornya juga dapet, dan lucunya juga ada. Jadi campur-campur semua dan bakalan seru banget dengan shot-shot yang sinematografinya bagus banget. Soalnya sutradaranya Mas Awi Suryadi, jadi bakalan keren banget. Terima kasih.